Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Hari ini kita akan melihat update kondisi dari para klon milik Fang Yuan dan perkembangan apa yang sudah mereka lakukan dalam beberapa waktu ini. Mungkin langsung saja kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 398. Di Gua Surga Bencana Binatang, tepatnya di kota Lang Suci. Kota Lang Suci dari segi ukuran itu jauh lebih besar daripada kota tebing gunung. Sembari mengingat supaya kita punya gambaran bahwa kota tebing gunung itu adalah kota di mana Zanbudu berada. Dia tumbuh dan berkembang di kota tebing gunung. Nah, background cerita kali ini kita berada di kota Lang Suci yang ukurannya jauh lebih besar daripada kota tebing gunung. Kenapa begitu? Karena kota tebing gunung hanyalah kota cabang, sementara kota Lang Suci adalah salah satu kota utama di dalam Gua Surga Bencana Binatang. Pada kehidupan Fang Yuan sebelumnya, ketika dia menyerang Gua Surga Bencana Binatang, Fang Yuan berubah menjadi iblis banteng dan tempat pertama kali ia mendarat adalah di kota ini, kota Lang Suci. Jadi semoga itu menjadi gambaran. Nah, saat ini kota Lang Suci sendiri berada dalam situasi yang amat mengerikan. Seluruh kota telah berubah menjadi rawa. Semua itu disebabkan oleh sekumpulan buaya tanah kuning. Mereka menciptakan lingkungan rawa dengan kemampuannya dan membuat mereka bisa bergerak dengan bebas. Lalu, mereka saat ini memburu warga kota tanpa henti. Sementara itu, tuan kota, pasukan pelindung kota, mereka semua berusaha mati-matian mempertahankan tempat ini. Mereka kuat, tetapi situasi mereka saat ini tidak terlalu baik. Luka mereka sangat banyak. Semua itu terjadi karena pertempuran panjang. Apalagi yang mereka lawan ternyata bukan hanya buaya tanah kuning, melainkan ada binatang buas lain yang ikut menyerang kota. Di langit terlihat seekor elang buas kuno terpencil. Elang itu terbang di langit dan mengawasi seisi kota. Setiap kali seorang prajurit muncul, elang itu akan langsung turun dan menyerangnya. Situasi ini membuat keadaan kota sangat buruk. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Gumam tuan kota. Padahal beberapa saat sebelumnya, kota masih damai, ramai, dan penuh dengan kehidupan. Tapi dalam sekejap, semuanya berubah menjadi rumah jagal yang berdarah. Tidak, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi. Aku harus menghentikannya. Tuan kota berjuang untuk bangkit. Dia mencoba berdiri walau lukanya parah. Tapi karena keadaannya begitu buruk, dia bahkan hampir ambruk ke lumpur. Namun kemudian sebuah lengan muda tiba-tiba menopangnya. Paman Yin, Anda tidak bisa bertarung lagi. Jika Anda memaksakan diri, maka nyawa Anda akan terancam. Tuan kota menoleh ke arah pemuda itu dan dia tampak tersenyum pahit. Duer, terima kasih sudah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Tapi aku adalah penguasa kota Lang Suci. Aku tidak bisa hanya menyaksikan bencana binatang ini menghancurkan semuanya. Aku tidak bisa membiarkan rakyatku menjadi makanan dari para binatang buas itu. Zanbudu tampak penuh dengan tekad. Paman Yin, biarkan aku yang membereskan mereka. Anda beristirahatlah. Kamu
Tuan kota melihat luka besar di dada Zan Budu, dan dia menggelengkan kepala. Duer, kamu bukanlah warga kota Elang Suci. Kamu datang kemari karena aku mengundangmu sebagai balasan atas jasamu yang telah menyelamatkan hidupku. Sekarang kamu bahkan terluka karena melindungiku. Kamu bukanlah tandingan dari para binatang buas ini. Cepatlah pergi dan selamatkan dirimu. Tidak, Paman. Aku tidak bisa pergi. Aku ingin bertarung bersamamu, Paman. Kita akan mengalahkan binatang buas ini, kata Zan Budu dengan tegas. Hati tuan kota pun ikut tergerak. Dia lalu menepuk bahu Zan Budu. Tak pernah terbayangkan olehku bahwa tuan kota tebing gunung benar-benar menerima murid yang luar biasa. Kenapa aku tidak pernah menemukan murid sepertimu? Duer, kamu masih sangat muda. Masa depanmu jauh lebih cerah daripada aku. Kamu tidak boleh mati di sini. Aku ingin kamu berjanji padaku sesuatu. Setelah nanti kamu pergi dari sini, tunggulah bala bantuan tiba. Lalu kembalilah dan bawalah mayatku. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Ingat, aku ingin dimakamkan di taman kediamanku." Paman, tidak. Mata Zan Budu memerah, air matanya hampir jatuh. Dengarkan aku, cepatlah pergi. Lalu setelah itu, tuan kota mengerahkan seluruh kekuatannya dan mendorong Zan Budu menjauh. Tubuhnya kembali berubah menjadi elang perak yang terluka dan melesat ke langit. Dia kini langsung menyerang ke arah elang kuno terpencil yang ada di langit. Di dalam hatinya, Zan Budu menghela nafas. Para immortal di tempat ini benar-benar berbeda dari dunia luar. Mereka rela mengorbankan hidup mereka demi manusia. Sedikit tampak haru, tapi pikiran Zan Budu tetap tenang. Sayangnya semua ini tidak ada gunanya. Elang itu dipelihara oleh tubuh utamaku sejak awal. Dia datang memang untuk menghadapi kalian. Semua ini tentunya adalah bagian dari rencana Fang Yuan. Tujuannya jelas untuk mendapatkan warisan sejati bencana binatang. Warisan sejati itu sejatinya terbagi menjadi beberapa bagian yang disimpan di berbagai kota utama di dalam gua surga bencana binatang. Sebagai klon, Zan Budu tidak memiliki alasan yang tepat untuk mendekati warisan itu. Maka dia harus menciptakan kesempatan itu. Dan inilah yang terjadi sekarang. Pertempuran di langit berlangsung sengit. Tuan kota bukanlah tandingan dari elang kuno terpencil. Dia pun terdesak. Elang raksasa itu menukik sekali lagi. Paruhnya siap menembus tubuh tuan kota. Pada saat dia berada di antara hidup dan mati, Zan Budu berubah menjadi elang ekor panah dan sekali lagi menyelamatkannya. Duer, mengapa kamu belum pergi? Tuan kota pun sangat terkejut dan cemas. Paman, bagaimana mungkin aku membiarkanmu mati di sini? Bagaimana mungkin aku membiarkan semua orang menghadapi bahaya seperti ini, sementara aku melarikan diri? Bahkan jika hari ini aku harus mengorbankan hidupku, atau bahkan jika darahku harus kuperas sampai habis, aku akan tetap ikut bertarung sampai akhir. Zan Budu mengatakan semua itu dengan tekad yang kuat. Hal itu membuat tuan kota tersentuh bahkan sampai terdiam. Kini tubuhnya terlalu lemah. Dia kembali ke wujud manusia.
Dia berada dalam cengkraman Zanbudu yang ada dalam wujud elang panah. Sekarang Zanbudu terus melawan elang kuno terpencil. Namun, kekuatan mereka terlalu timpang. Walaupun sejak awal elang itu hanyalah bidak dari tubuh utama Fang Yuan. Karena itu, Zanbudu seringkali jatuh ke situasi yang tampak sangat berbahaya. Dia terus terluka, darahnya terus mengalir, tetapi setiap kali dia hampir mati, dia selalu berhasil mundur di saat yang tepat. Tuan kota yang menyaksikan semua itu, jantungnya berdebar kencang. Dia sendiri adalah pejuang yang tidak takut mati. Namun, ketika melihat Zanbudu bertarung, dia justru menjadi sangat gugup. Dia terus berteriak dan memberi peringatan dengan ketegangan yang luar biasa. Setiap kali melihat luka baru muncul di tubuh Zanbudu, hatinya pun terasa sakit. Sebelumnya Zanbudu pernah menyelamatkan tuan kota saat dia terkurung di dalam formasi pertempuran 12 zodiak. Bagi tuan kota, Zanbudu adalah seorang dermawan. Lagi-lagi, kini dia telah menyelamatkan tuan kota, artinya sudah 2 kali. Bahkan tidak berhenti di situ, Zanbudu rela bertarung demi kota elang suci. Semua itu menyentuh hati tuan kota. Kini dia benar-benar mengagumi karakter dan tekad Zanbudu. Kembali muncul sebuah kutipan di sini bahwa Fang Yuan itu adalah orang yang kejam pada orang lain, tetapi dia bahkan lebih kejam pada dirinya sendiri. Sebagai klonnya, Zanbudu memiliki gaya dan sifat yang sama dengan Fang Yuan. Luka di tubuhnya benar-benar nyata. Darah yang mengalir itu juga jelas nyata. Karena itulah tuan kota bisa benar-benar tersentuh. Padahal Zanbudu baru saja menjadi seorang immortal. Dia adalah prajurit binatang tempur yang baru bergabung dan bahkan dia adalah anggota termuda dalam asosiasi binatang tempur. Dengan tingkatan kekuatan seperti itu, dia jelas bukan tandingan dari elang kuno terpencil yang kekuatannya setara dengan puncak peringkat 7. Setelah bertempur beberapa saat, dia dipukul oleh elang kuno terpencil dan terhempas ke kediaman tuan kota. Ini juga bagian dari rencana dari Zanbudu. Dia jatuh dengan keras dan menembus tanah, hingga akhirnya dia memasuki altar bawah tanah. Zanbudu tahu dengan jelas posisi altar ini, karena di kehidupan sebelumnya Fang Yuan juga sempat masuk ke tempat ini. Ketika itu, tuan kota yang ikut terhempas bersama dengan Zanbudu pingsan. Lalu saat dia sadar, hal pertama yang dia lihat adalah Zanbudu yang berada di sampingnya. Kali ini, dia sudah kembali ke wujud manusia. "Paman, kamu sudah bangun," kata Zanbudu dengan gembira. Tuan kota pun merasa lega karena Zanbudu masih hidup. Walaupun dia bertanya-tanya, "Sudah berapa lama aku tidak sadar?" Zanbudu menjawab, "Tidak lama. Saat ini bala bantuan dari asosiasi belum datang. Setelah elang itu menyerang kita, dia tetap berputar-putar di langit dan tidak mengejar kita." Mendengar itu, tuan kota menghela nafas panjang. Sepertinya kita memang tidak bisa mengalahkan elang itu dalam pertarungan langsung. Zanbudu menganalisis. Untungnya elang itu tidak terlalu pintar. Jika kita tidak berubah bentuk, dia tidak akan merasakan ancaman dan tidak akan menyerang kita. Tuan kota dengan cemas berkata, "Tapi kalau kita tidak berubah menjadi bentuk binatang,
kita hanya bisa menggunakan transformasi biasa untuk menyelamatkan penduduk kota. Jika mereka tidak dapat berubah menjadi bentuk binatang abadi, mereka tidak akan mampu mengendalikan situasi. Satu-satunya pilihan adalah melawan para buaya tanah kuning itu satu persatu sambil menyelamatkan warga kota. Namun jelas bahwa metode ini tidak efisien. Meski begitu, mereka tidak punya pilihan lain. Lalu ketika mereka hendak pergi, mereka menyadari bahwa ternyata sejumlah besar buaya tanah kuning telah berkumpul di pintu masuk. Mereka membentuk lingkaran dan menutup tempat itu. Di antara mereka bahkan ada 2 buaya tanah kuning di tingkat binatang buas kuno. Karena Tuan Kota dan Duer tidak bisa berubah menjadi binatang abadi, mereka jelas bukan tandingan dari kedua binatang buas itu. Sekarang mereka hanya bisa mundur. Wajah Tuan Kota tampak pucat. Dia duduk di tanah. Sepertinya kita hanya bisa menunggu bala bantuan tiba. Semoga mereka akan segera datang. Dalam hati Zan Budu bergumam, jelas mereka tidak akan datang dalam waktu dekat. Dalam rencanaku, bala bantuan akan tertahan. Sekarang aku masih punya waktu untuk menjalankan rencanaku. Di permukaan, Zan Budu tampak mengerutkan kening dan menghantamkan tinjunya ke tanah dengan kesal. Sial, apa kita hanya bisa menunggu di sini sampai bala bantuan tiba? Sebenarnya kita ada di mana? Mengapa ada altar di tempat ini? Tuan Kota menjawab, kita berada tepat di bawah kediamanku. Mengenai altar ini. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Zan Budu menyela. Sungguh? Aku tidak menyangka ada ruang bawah tanah di bawah kediaman Tuan Kota. Ukurannya bahkan sebesar ini. Aku mengerti. Kalau begitu kita bisa bergerak melalui lorong bawah tanah dan melewati para buaya tanah kuning untuk melarikan diri. Mendengar itu, Tuan Kota menggelengkan kepala dan menjawab, itu tidak akan berhasil. Area bawah tanah ini hanya mencakup kediaman Tuan Kota. Kita tidak akan bisa pergi sampai keluar kota. Selain itu, buaya tanah kuning juga ahli menggali tanah, karena mereka biasanya hidup di rawa. Sialan, berarti ini jalan buntu. Zan Budu tampak geram sambil menggertakkan gigi. Dia tampak berpikir, lalu kemudian dia seolah-olah mendapatkan sebuah pertanyaan dalam benaknya. Tunggu Paman, bukankah ini aneh? Mengapa buaya tanah kuning itu hanya mengepung kita di tempat ini, tetapi mereka bahkan tidak berani menyerang dan masuk ke tempat ini? Kalau elang di langit itu mungkin dia terlalu sombong untuk turun ke bawah. Tetapi mengapa buaya-buaya itu hanya menunggu di luar? Mereka terlihat seperti sedang menghindari sesuatu. Tuan Kota tampak memaksakan senyumnya. Dia berkata, "Pengamatanmu sungguh bagus, Duer. Tapi jangan terlalu berharap. Buaya tanah kuning itu tidak bisa mendekat karena keberadaan altar ini." Dia menatap ke arah altar tua yang ada di tengah ruangan. Altar ini sangat kuno. Menurut legenda, generasi pertama dari Raja Binatang Tempur, dialah yang menempatkannya di sini. Sebagian dari kekuatannya disegel di dalam altar ini. Raja Binatang Tempur generasi pertama? Mengapa beliau menyegel kekuatannya sendiri? Zan Budu bertanya dengan penasaran. Tuan Kota berkata, konon dia ingin meninggalkan kekuatannya bagi penerusnya, dan ada beberapa altar serupa di kota-kota utama lainnya.
Siapapun yang berhasil mengumpulkan semua kekuatan itu akan memperoleh kekuatan dari Raja Binatang Tempur generasi pertama. Mendengar itu, Zanbudu tampak bersemangat. Sungguh? Kalau begitu, mengapa kita tidak menggunakan kekuatan itu untuk mengalahkan para binatang buas di luar? Tuan kota tersenyum. Tidak semudah itu. Semua itu hanyalah legenda. Tidak ada catatan nyata yang membuktikannya. Banyak orang yang telah mencoba, tetapi tidak ada yang berhasil. Mungkin saja itu hanyalah sebuah rumor yang dilebih-lebihkan. Walaupun ada satu hal yang pasti, bahwa altar ini memang memiliki kekuatan yang misterius. Dia tidak bisa dihancurkan, dan para binatang buas pun seakan tidak berani mendekatinya. Melihat Zanbudu yang tampak begitu bersemangat mendengarkan ceritanya, Tuan Kota lalu kemudian berkata, "Duer, kalau kamu begitu penasaran dan ingin mencobanya, cobalah. Tapi ingatlah kata-kataku, jangan berharap terlalu tinggi. Jangan sampai kau kecewa kalau tidak terjadi apa-apa." "Sungguh? Baik, Paman." Zanbudu melangkah maju dengan cepat dan dia tiba di depan altar. Dia tampak mengelilingi altar beberapa kali, tetapi tidak ada apapun yang terjadi. Dia bahkan memanjatnya namun tidak ada reaksi sama sekali. Itu memang situasi yang wajar. Tuan Kota pun hanya mengamatinya dari samping. Tapi pada saat berikutnya, Zanbudu tiba-tiba berlutut. Dia mulai berdoa dengan sungguh-sungguh. "Raja Binatang Tempur generasi pertama, aku tidak mengenalmu dan aku juga belum pernah bertemu denganmu. Tapi aku hari ini memohon bantuanmu. Binatang buas di luar sedang memangsa rekan-rekanku. Setiap detik berlalu, nyawa akan terus melayang. Tolonglah, jika kamu dapat mendengarku dari surga, lakukanlah sesuatu. Tolong, lakukanlah sesuatu." Pada akhirnya, Zanbudu pun sampai menangis saat memanjatkan doa itu. Lalu, tiba-tiba, cahaya putih memancar dari altar dan menyelimuti tubuh Zanbudu. Melihatnya, mata Tuan Kota terbelalak. Apa yang terjadi? Dengan suara letupan lembut, cahaya putih itu kini menyatu ke dalam tubuh Zanbudu. Lalu pada saat yang sama, altar yang kokoh dan konon tidak dapat dihancurkan itu tiba-tiba berubah menjadi kepingan-kepingan batu. Duer? Tuan Kota bahkan tergagap. Zanbudu lalu berbalik dengan wajah penuh kegembiraan. "Paman, kamu benar. Aku sungguh mewarisi kekuatan dari Raja Binatang Tempur generasi pertama." Tuan Kota menengadah ke langit sambil berseru dengan penuh kegembiraan. "Sungguh keajaiban, ini benar-benar adalah keajaiban." Dia tertawa keras beberapa saat sebelum akhirnya kembali menatap ke arah Zanbudu. Tatapannya kini dipenuhi perasaan serius dan juga antusias. "Duer, kamu telah mewarisi kekuatan Raja Binatang Tempur generasi pertama. Tahukah kamu apa artinya ini?" Zanbudu tercengang. "Apa itu?" Tuan Kota berkata, "Ini berarti kamu bisa mewarisi seluruh warisannya. Kamu adalah Raja Binatang Tempur masa depan. Lebih tepatnya, kamu sekarang adalah penyelamat dunia. Benar, kamu adalah penyelamat dunia. Duer adalah penyelamat dunia." Perubahan di Gua Surga Bencana Binatang terjadi sangat besar, dan kini Duer memiliki nominasi
untuk menjadi pewaris utama dari warisan sejati dari Gua Surga Bencana Binatang. Kita akan update lagi apa yang terjadi pada Zanbudu pada bagian berikutnya. Sekarang kita akan berpindah ke Laut Timur, tepatnya di dalam Istana Naga. Wu Shuai duduk di atas tahta naga sambil memanipulasi pasukan semutnya. Selama periode ini, pasukan semut telah berkembang hingga mencapai skala tertentu. Jumlahnya telah melampaui 100 juta. Mereka bergerak seperti sungai emas yang mengalir dan berputar di langit. Wu Shuai mengeluarkan material abadi peringkat 8. Itu adalah bulu burung kaisar bangkai, seekor binatang buas kuno. Wu Shuai meniupnya pelan dan bulu-bulu itu terbang ke langit, lalu menyatu dengan sungai emas semut tentara. Setelah itu mulai terdengar suara gemerisik. Para semut tentara yang tak terhitung jumlahnya mendarat di atas bulu burung kaisar bangkai dan mulai melahapnya. Meskipun hanya 10 bulu, tapi semuanya adalah material abadi peringkat 8. Sedikit saja sudah cukup untuk memberi makan puluhan ribu semut dalam waktu yang lama. Tak lama kemudian, bulu burung kaisar bangkai itu habis dimakan. Semut tentara tidak hanya kenyang, mereka bahkan mulai melahirkan semut baru. Semut baru itu disebut dengan semut mayat. Tubuh mereka memancarkan energi kematian yang pekat. Mereka dapat memakan bangkai semut tentara untuk memperkuat diri. Semakin banyak bangkai yang mereka makan, semakin kuat juga tubuh mereka. Tentu saja, ini adalah pertumbuhan yang memiliki batas. Semut mayat terkuat hanya dapat menyamai kekuatan dari semut raja, tetapi tidak mampu menandingi semut ratu. Wu Shuai menghela nafas pelan. Dengan semut mayat ini, pasukan semut akan menjadi lebih berguna dan tahan lama dalam pertempuran. Sebelumnya semut yang mati hanya terbuang sia-sia, tapi sekarang bangkai mereka masih bisa dimanfaatkan. Dengan begitu, aku pun bisa sedikit menghemat biaya. Pasukan semut adalah teknik yang sangat mendalam. Di dalamnya terkandung inti dari jalur perbudakan. Memberi makan semut tentara bukan hanya mempertahankan jumlah mereka, tetapi dari proses itu keturunan baru juga dapat terlahir. Ketika berbagai jenis semut bekerja bersama, mereka dapat menghasilkan banyak efek unik. Namun pasukan semut hanya dapat meringankan kelemahan jalur perbudakan, tidak mampu menghilangkannya sepenuhnya. Jalur perbudakan memang terkenal sangat boros oleh sumber daya. Setelah membesarkan pasukan semut hingga mampu melawan seorang immortal peringkat 8, Wu Shuai tentu mulai merasakan tekanan yang berat. Kini Wu Shuai menghela nafas panjang. Sekarang tubuh utamaku sedang memperbaiki banyak gu. Pengeluarannya sudah sangat besar. Sementara itu pasukan semut yang kupelihara juga seperti lubang besar tanpa dasar. Untungnya aku mendapatkan bantuan dari suku Gu dan para duyung. Jika tidak, pasukan semut ini tidak akan mungkin berkembang hingga sebesar ini. Tepat saat itu, ekspresi Wu Shuai lalu berubah. Seorang immortal telah tiba dan berada di luar Istana Naga. Dia datang untuk menemui Wu Shuai. Lalu Wu Shuai membuka gerbang istana dan mengundang tamunya masuk. Tang Qiong memberi salam kepada Tuan Wu Shuai. Yang datang ternyata adalah seorang duyung bersisik kuning. Wajahnya lembut dan menggemaskan.
Saat dia tersenyum, lesung pipit tampak jelas di pipinya. Dia adalah salah satu tetua yang bertanggung jawab atas pengadilan Kekaisaran Mermen dan mewakili sebagian kehendak mereka. Wu Shuai lalu membawa Tang Qiong masuk ke dalam istana naga. Meskipun ini bukan kunjungan pertama saya, tapi saya tetap merasa kagum dengan kemegahan istana naga, ujar Tang Qiong dengan tulus. Wu Shuai tertawa kecil dan berkata, "Peri Tang Qiong, sungguh kunjungan yang tidak terduga. Apa yang membawamu kemari?" Kemudian ekspresi Tang Qiong menjadi serius. "Senior, leluhur Laut Qi sedang mengadakan perjamuan besar di Laut Timur. Dia telah mengundang seluruh dunia immortal di Laut Timur untuk hadir di sana. Istana Kekaisaran kami pun menerima undangan itu. Kakek kami ingin bertanya kepada senior, apakah senior bersedia menghadiri jamuan itu bersama dengan kami?" Oh, jadi itu masalahnya. Wu Shuai kini memahami maksud dari niatan Tang Qiong dan juga pengadilan Kekaisaran Mermen. Matanya berkilat. Setelah tubuh utama Fang Yuan merebut Gu bermutasi, Fang Yuan menggunakan identitas leluhur Laut Qi dan kembali ke Laut Timur. Dia berencana untuk ikut campur di dalam politik Laut Timur. Perjamuan di Laut Timur ini sebenarnya adalah bagian dari rencananya. Tapi memang dalam rencana itu, Wu Shuai tidak termasuk di dalam undangan. Fang Yuan memang berniat untuk menyembunyikan Wu Shuai untuk sementara waktu. Dia belum ingin mengungkapkan identitas Wu Shuai. Tapi kali ini pengadilan Kekaisaran Mermen justru secara sadar mengundang Wu Shuai untuk pergi bersama mereka. Tindakan yang mereka ambil ini punya makna yang mendalam. Hal itu menunjukkan bahwa para duyung benar-benar ingin mempererat hubungannya dengan ras manusia naga. Aku memiliki istana naga, rumahku peringkat 8. Sementara pengadilan Kekaisaran Mermen tidak punya rumahku peringkat 8. Kekuatan mereka dulu dibangun dengan bantuan yang mulia abadi bumi surga. Namun setelah bertahun-tahun, pengaruh dari yang mulia abadi bumi surga semakin memudar. Perlindungannya pun pada akhirnya akan segera hilang. Wajar kalau mereka kini mulai bergerak. Itulah yang dipikirkan oleh Wu Shuai. Sebagai ras varian manusia, manusia naga memang merupakan sekutu alami bagi para duyung. Tapi meski begitu, keputusan para duyung ini dinilai sangat berani. Generasi tua mereka tampaknya punya tekad yang kuat untuk masa depan. Wu Shuai merenung sejenak sebelum mengajukan satu pertanyaan penting. Maka aku ingin bertanya, apakah leluhur Laut Qi juga mengundang Fang Yuan? Tang Qiong menggelengkan kepala. Leluhur Laut Qi telah mengumumkan bahwa dia tidak akan mengundang Fang Yuan. Dia mengatakan bahwa jamuan ini adalah perjamuan untuk Laut Timur. Fang Yuan bukanlah immortal dari Laut Timur, jadi dia tidak diundang. Wu Shuai mengangguk pelan. Itu adalah tindakan yang masuk akal. Karena jika leluhur Laut Qi mengundang Fang Yuan, itu akan dianggap sebagai tindakan menentang pengadilan surgawi. Leluhur Laut Qi memang tidak takut pada pengadilan surgawi. Namun para immortal Laut Timur jelas berbeda. Mereka tetap punya ketakutan dan kewaspadaan terhadap kekuatan pengadilan surgawi.
Apalagi reputasi pengadilan surgawi telah mengakar sangat dalam di hati semua orang. Bagaimanapun, mereka adalah kekuatan nomor satu di dunia saat ini, dengan berbekalkan sejarah panjang selama 3 juta tahun. Kalau kemudian Fang Yuan diundang, banyak immortal Laut Timur mungkin akan berubah pikiran dan memilih untuk tidak menghadiri jamuan itu. Dan hal itu justru akan merusak tujuan dari leluhur Laut Qi alias Fang Yuan. Selain itu, leluhur Laut Qi juga baru saja memperoleh setengah dari warisan sejati yang mulia asal abadi dari tangan Duklong. Jika dia langsung mencoba mendekati Fang Yuan saat ini juga, maka citra leluhur Laut Qi akan tercoreng dan rencana besar yang dibuat oleh Fang Yuan bisa terganggu. Oleh karena itu, Fang Yuan, tubuh utama atau leluhur Laut Qi, dengan sengaja mengumumkan bahwa dia tidak akan mengundang Fang Yuan. Tang Qiong tampak mengamati ekspresi dari Wu Shuai, tetapi dia tidak menemukan perubahan apapun. Jadi pada akhirnya, dengan hati-hati, Tang Qiong berkata, "Senior Wu Shuai, mohon maafkan saya jika kata-kata saya terdengar kurang sopan. Namun, menurut pandangan suku kami, meskipun Anda punya kesepakatan dengan Fang Yuan dan sedang bekerja sama dengannya, Anda tetaplah diri Anda sendiri dan Fang Yuan tetaplah Fang Yuan. Kami tidak bisa memperlakukan kalian berdua sebagai satu entitas. Fang Yuan memang kuat, tetapi dia tetaplah manusia dengan identitas yang sangat sensitif. Dia kejam dan sulit untuk dipahami. Ramalan mengatakan bahwa manusia naga akan berkuasa. Namun untuk benar-benar bangkit, ras manusia naga harus mengandalkan kekuatannya sendiri. Jadi Anda harus menjadi kekuatan independen dan menguasai wilayah Anda sendiri. Tang Qiong mencoba memberikan dorongan pada Wu Shuai. Dan Wu Shuai pun tertawa ringan. Apa yang kamu katakan itu benar. Oleh karena itu, aku akan mengingat ketulusan dari suku kalian. Namun untuk saat ini, belum waktunya bagi ras manusia naga untuk kembali tampil di dunia. Leluhur Laut Qi telah mengundang banyak immortal Laut Timur. Meskipun dia memiliki kesepakatan dengan pengadilan surgawi dan bersikap netral, pengadilan surgawi pasti tidak ingin tokoh berpengaruh seperti itu menguasai dunia immortal Laut Timur. Kalau aku ikut menghadiri jamuan itu, pengadilan surgawi akan menjadi lebih waspada. Mereka bahkan mungkin akan mengambil tindakan. Lalu pada saat itu, kita tidak akan bisa memastikan sikap apa yang akan diambil oleh leluhur Laut Qi. Lagi pula, dari segi identitas, aku bukanlah immortal Laut Timur, melainkan dari benua tengah. Tang Qiong mendengarkan semua itu dan berpikir sejenak sebelum berkata, "Menurut penilaian suku kami, leluhur Laut Qi memanglah kuat, tetapi sebagai seorang kultivator tunggal, kemungkinan besar dia tetap ingin berada di posisi netral. Dia telah membuat kesepakatan dengan pengadilan surgawi dan mungkin Fang Yuan. Kalau senior datang, itu justru akan memberinya kesempatan untuk menyatakan sikapnya. Dia pasti akan menyambut senior. Hanya saja, mungkin sikapnya tidak terlalu hangat, tapi yang jelas juga tidak akan dingin." Wu Shuai merenung sejenak dan berkata, "Apa yang kamu katakan ada benarnya. Tetapi, beri aku waktu untuk memikirkan ini."
Baik senior, jika Anda memutuskan untuk pergi, silahkan Anda bisa menghubungi saya, kata Tang Qiong yang kemudian pamit dan meninggalkan istana naga. Wu Shuai memandang kepergian Tang Qiong sambil tenggelam di dalam pikirannya. Dari kejadian ini, dia dapat melihat sikap dari para duyung. Hal itu tentu akan sangat menguntungkannya dan tentu bisa dimanfaatkan. Sejujurnya, Wu Shuai tidak ingin terlalu membebani tubuh utamanya. Dia lebih suka menyelesaikan sebagian besar masalah dengan usahanya sendiri. Para duyung adalah bagian dari Laut Timur. Sikap mereka juga mencerminkan pandangan dari sebagian dunia immortal Laut Timur terhadap Laut Qi di dalam perjamuan itu. Dan sikap itu tentu cukup baik. Ini akan sangat menguntungkan bagi rencana Fang Yuan. Jika hanya mengandalkan identitas leluhur Laut Qi untuk mengadakan jamuan dan menyatukan seluruh immortal Laut Timur, tampaknya itu hanya akan menjadi angan-angan. Hal semacam itu pada dasarnya mustahil. Bahkan surga panjang umur di dataran utara telah mencoba mendominasi dataran utara selama bertahun-tahun, tetapi mereka tidak pernah benar-benar menyatukan seluruh dunia immortal mereka. Walaupun pada akhirnya Fang Yuan tidak bermimpi sejauh itu. Tujuannya satu, yaitu mempengaruhi dunia immortal Laut Timur. Dia ingin memastikan bahwa ketika suatu hari nanti leluhur Laut Qi berhadapan dengan pengadilan surgawi, keputusan dan sikapnya akan sangat mempengaruhi pilihan dari para immortal Laut Timur. Itulah yang sedang dikejar oleh Fang Yuan sebagai leluhur Laut Qi saat ini. Lalu, di saat yang sama, sebelum perjamuan dari leluhur Laut Qi dimulai, di gurun barat, klon Fang Yuan alias Fang Dicang juga telah melakukan hal yang serupa. Baiklah semuanya, sampai di sini pertemuan kita. Pertemuan akhirnya ditutup. Fang Dicang mengantar para immortal pergi. Pertemuan jalan kebenaran gurun barat baru saja berakhir. Fang Dicang bekerja bersama dengan tubuh utamanya. Mereka memimpin aliansi 5 klan jalan kebenaran gurun barat dan mengalahkan pengadilan surgawi, dalam tanda kutip. Dia memanfaatkan hasil yang luar biasa itu dan semaksimal mungkin dia mengundang semua kekuatan super gurun barat untuk menghadiri pertemuan ini. Tapi agaknya semua tidak berjalan dengan mulus. Fang Gong pun tampak kesal. Orang-orang ini sungguh harus diberi pelajaran. Fang Gong menunjukkan ketidakpuasan di wajahnya. Pertemuan itu tidak menghasilkan hasil yang sangat baik. Banyak kekuatan yang bersikap dingin terhadap klan Fang. Bahkan ada yang meragukan kemenangan mereka atas pengadilan surgawi. Mereka bahkan dengan terang-terangan memprovokasi klan Fang. Fang Dicang tersenyum pahit. Dia berkata, "Tetua tertinggi pertama tidak perlu terlalu marah. Pengadilan surgawi memang berhasil mundur dengan aman. Satu-satunya kerugian mereka hanyalah kehilangan seorang peringkat 8. Dan yang melakukannya pun adalah leluhur 1000 transformasi. Kekalahan pengadilan surgawi yang kita umumkan hanyalah strategi untuk meningkatkan reputasi kita. Klan Fang kita naik terlalu cepat. Tentu saja klan-klan lain merasa iri karena kita memperoleh istana kacang ilahi. Sekarang kita memanfaatkan momentum ini untuk mengadakan pertemuan. Di mata mereka,
kita tampak seperti ingin segera menjadi pemimpin di gurun barat. Itulah sebabnya mereka tidak mengirimkan tetua yang benar-benar berwenang. Mereka hanya mengirim perwakilan yang sejatinya tidak terlalu penting. Memang bahwa selain 4 klan sekutu yang menunjukkan sikap tulus, sebagian besar klan super lainnya bahkan tidak memberikan muka pada klan Fang. Situasi ini memang tidak terelakkan, bahkan sudah masuk dalam prediksi Fang Yuan. Pertama, hal itu terjadi karena klan Fang sebenarnya belum memperoleh kemenangan sejati. Kekuatan tempur mereka belum cukup menakutkan. Dan yang kedua, mereka juga belum memiliki otoritas yang diakui. Oleh karena itu, klan yang lain tidak punya alasan untuk memberikan penghormatan kepada mereka. Fang Dichang berkata lagi, pengadilan surgawi juga pasti telah menabur perselisihan di belakang layar. Semua itu tidak bisa dihindari. Pengaruh kita hanya bisa berkembang secara perlahan saat ini. Fang Gong mendengus. Lihat saja nanti, setelah perang 5 wilayah benar-benar pecah dan benua tengah memutuskan untuk menyerang. Aku ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang ini. Fang Dichang menyipitkan mata. Dalam hati, dia menghela nafas panjang. Bagaimana mungkin para kekuatan super itu tidak memahami gambaran besar ini? Mereka tentu sudah memahami semuanya dengan jelas. Tapi memangnya kenapa? Kekuatan-kekuatan ini saling menahan dan saling membatasi. Dendam serta konflik telah menumpuk selama bertahun-tahun. Kepentingan masing-masing pihak terlalu besar. Tanpa krisis hidup dan mati yang nyata, pola pikir lama mereka tidak akan pernah berubah. Dan tanpa perubahan pola pikir itu, mereka tidak akan pernah benar-benar bekerja sama. Tapi oleh karena itu, Fang Yuan terus bekerja dari balik layar, membangun persiapan sedikit demi sedikit, demi mendapatkan pengakuan dan kemudian bisa menggerakkan seluruh kekuatan di gurun barat. Ini memang bukan langkah pertama, tapi ini kemudian menjadi salah satu pondasi bagi Fang Yuan untuk mempersiapkan perang besar 5 wilayah di masa depan. Kekuatan Fang Yuan saat ini bisa dikatakan sudah sangat besar. Dia memiliki pasukan semut yang dikomandoi oleh Wu Shuai. Lalu dia mendapatkan dukungan dari suku Gu dan para duyung, pengadilan kekaisaran Mermain. Lalu kemudian di gurun barat dia mulai menguasai beberapa klan, yang mana ini akan terus berkembang skalanya. Dan di saat yang sama di Laut Timur, dia mulai membangun pondasi dengan identitas leluhur Laut Qi untuk membangun pengaruhnya pada Laut Timur. Dan semua itu baru 2 wilayah, Laut Timur dan Gurun Barat. Masih ada 3 wilayah lagi, dataran utara, benua tengah, dan perbatasan selatan. Apa yang akan Fang Yuan lakukan berikutnya? Manipulasi apa yang akan Fang Yuan lakukan? Atau mungkin hanya 2 wilayah ini saja sudah cukup untuk membuat Fang Yuan melancarkan serangan besar-besaran pada pengadilan surgawi? Ceritanya masih panjang, kita akan sambung lagi di kisah hidup Fang Yuan berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.